Menurut pengertian luasnya, korupsi adalah suatu tindakan tidak jujur yang merugikan lembaga atau orang lain demi keuntungan pribadi. Tidak peduli sekecil apapun nominal atau perbuatannya, korupsi tetap merupakan sebuah tindakan pidana. Pada umumnya, korupsi identik terkait dengan sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Tidak jarang, nama-nama pejabat publik, politisi, politikus, maupun PNS terseret dalam penyimpangan korupsi ini. Ada David Nusawijaya dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan nilai jarahan saudara yaitu 1,2 triliun rupiah. Dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi terhadap terdakwa. Sil, pria kelahiran Makassar tahun 1953 ini terlibat dalam kasus kredit macet Bapindo dengan nilai jarahan sebesar 9 triliun rupiah. Terdapat istilah mengenai jenis-jenis korupsi, seperti korupsi transaktif, korupsi yang memeras, korupsi investif, korupsi perkerabatan, korupsi defensif, korupsi otogenik, dan korupsi dukungan. Korupsi yang biasanya dikenal oleh masyarakat identik dengan uang, bukan? Eits, jangan tertipu. Korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan. Terdapat juga beberapa tindakan atau aksi yang digolongkan sebagai korupsi dan sering terjadi di sekitar kita. Apa saja? Contohnya, saat datang terlambat, menyontek saat mengerjakan tugas, ataupun dengan memberi uang damai kepada polisi, itu bisa dikategorikan sebagai korupsi. Semakin lama, korupsi menjadi hal yang lumrah dan sering terjadi di sekitar kita. Bahkan, secara tidak langsung, korupsi sudah menjadi kebiasaan yang melekat dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita sama-sama cari tahu lebih lanjut apa saja hal-hal yang terkait dengan korupsi. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja hal-hal yang termasuk dalam tindakan korupsi. Yang pertama ada menyogok. Banyak sekali masyarakat. Yang pertama ada menyogok. Saat seorang melanggar peraturan lalu lintas, maka polisi akan menjatuhkan sanksi kepada seorang tersebut sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka perbuat. Tetapi masyarakat banyak juga yang menyogok polisi, seperti memberi uang damai. Alasan masyarakat menyogok agar masalah bisa cepat selesai dan tidak perlu ke pengadilan. Padahal, menyogok ini tidak jauh berbeda dengan para koruptor yang melakukan penyuapan. Tentunya, menyogok ini tidak boleh dilakukan ya, karena ini adalah salah satu tindakan korupsi loh. Tidak tepat waktu. Pasti ini contoh yang sering ditemui di kehidupan kita, bukan? Sebut saja seperti telat saat menghadiri acara atau telat masuk kelas. Seringkali hal ini disepelekan oleh banyak orang. Mungkin tidak semua sadar, namun ini juga bisa berarti bentuk korupsi waktu dan kedisiplinan. Tentunya budaya yang tidak tepat waktu ini merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan manipulasi, maka data atau hasil yang ditampilkan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Meski bernilai kecil sekalipun, itu tetap mencerminkan perilaku yang tidak bermoral. Mencontek. Menyalin pekerjaan orang lain jadi hal lumrah dilakukan. Sayangnya ini juga bisa dinamakan sebagai korupsi karena hasil pekerjaan bukan dari hasil sendiri. Apabila terus dibiarkan, bentuk korupsi ini bisa merugikan banyak pihak. Sebenarnya, masih banyak contoh-contoh yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, seperti memeras, membuat laporan palsu, berbohong, menghindari pajak, meminta uang, dan masih banyak lagi yang termasuk korupsi. Meskipun terlihat remeh, namun contoh kegiatan di atas bisa juga menjerumuskan seseorang untuk terbiasa melakukan korupsi. Dari beberapa contoh di atas, tindakan korupsi apa yang pernah kamu lakukan? Tidak bisa dipungkiri bila sistem di Indonesia masih terdapat banyak celah terjadinya tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perbaikan sistem, kejahatan korupsi akan susah dicegah dan diberantas. Sistem yang terstruktur dan tegas dapat meminimalisir tindak pidana korupsi, mulai dari sistem ujian ataupun tugas di sekolah yang mengurangi kemungkinan dapat menyontek, pelayanan publik terintegrasi secara daring, dan banyak langkah lainnya. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan diwujudkan untuk mendukung sistem baru tersebut. Budaya anti korupsi di Indonesia sendiri sudah banyak dilakukan,
mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan sekalipun. Sekolah hingga perguruan tinggi berupaya secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Misal dengan sosialisasi, bahkan terdapat juga pelajaran atau mata kuliah berkaitan dengan bela negara yang memberikan edukasi anti korupsi. Kemudian secara umum, seperti yang sedang kelompok kami lakukan, terdapat kampanye untuk menyalakan gerakan anti korupsi. Harapannya, kesadaran jika korupsi merupakan tindakan yang juga terjadi pada di sekitar kita dan harus kita cegah bersama untuk mewujudkan generasi anti korupsi. Tak tinggal diam, pemerintah juga membentuk lembaga negara yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK menjalankan amanah yaitu memberantas tindak korupsi di Indonesia. Mengulas kembali dari penjabaran di atas, masih banyak masyarakat yang belum menyadari hal-hal yang mereka lakukan adalah tindak korupsi. Di sisi lain, tanpa keterlibatan dan sinergi semua pihak, korupsi akan susah untuk diteruskan. Maka dari itu, membutuhkan kesatuan yang solid untuk terus menyuarakan kampanye dan tindakan anti korupsi agar tindakan ini tidak terus Pelaku korupsi itu terkadang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan oleh banyak orang. Seharusnya mereka memberikan contoh yang baik kepada kita semua, dan itu sangat disayangkan. Kata korupsi ini bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga kita. Di mana-mana kasus ini terjadi. Korupsi uang, korupsi waktu, korupsi kedisiplinan, dan juga korupsi lainnya. Maka dari itu, kita harus menjadi generasi yang berani. Berani untuk melawan korupsi dan berani untuk bertindak demi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang sangat amat tercela dan merupakan sesuatu yang sangat amat merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat harus menyadari bahwa perilaku jujur dan cinta terhadap bangsa harus semakin ditumbuhkan, agar perilaku korupsi tidak mengakar dan tidak terjadi lagi di negara kita karena berani jujur itu baik. Korupsi adalah salah satu tindakan yang dilarang dan dapat merugikan banyak orang serta perekonomian negara. Tidak hanya masalah uang, dari mencontek dan memeras teman itu adalah tindakan korupsi. Marilah bersikap jujur, karena jujur adalah salah satu langkah awal untuk memberantas korupsi. Korupsi yang kita ketahui hanyalah ketika seorang tokoh masyarakat melakukan pengambilan uang yang bukan menjadi hak milik mereka. Namun sebenarnya tanpa kita sadari, kalau terkadang kita juga melakukan tindakan korupsi, baik itu besar atau kecil. Seharusnya tindakan korupsi, baik besar atau kecil, harus menjadi hal yang dipandang sama-sama tidak menguntungkan bagi masa depan kita. Maka dari itu, mari kita belajar untuk lebih jujur untuk masa depan yang lebih baik.